Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hai Climber, melalui tahun 2020 memang tak mudah. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak akhir tahun 2019 tak disangka memberikan dampak begitu besar termasuk bagi dunia panjat tebing Indonesia. Meski demikian, pandemi tak berarti menghalangi para atlet untuk berlatih dan meraih prestasi. Rahmat Adi Mulyono bahkan membuktikan ia berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di tingkat dunia. Dan berikut kilas balik panjat tebing 2020 versi Planet Climber. Climber, di bulan Maret 2020 berbagai kejuaraan panjat tebing baik di tingkat nasional, Asia hingga dunia resmi ditunda, termasuk Olimpiade Tokyo yang rencananya digelar tanggal 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. International Federation Sport Climbing juga secara resmi menyatakan seluruh kejuaraan ditangguhkan pelaksanaannya hingga pandemi COVID-19 mereda. Harapan menyongsong 2020 dengan deretan prestasi seperti di tahun 2019 pun pupus sementara waktu. Padahal kala itu, Indonesia berhasil mengukuhkan diri menjadi peringkat 4 dunia dalam nomor speed. Selain berhasil memborong 5 medali dalam ajang SEA Games 2019, Indonesia juga berhasil menjadi juara umum dalam kejuaraan Asian Championship yang diikuti 200 atlet dari 18 negara dengan total perolehan 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Dua atlet panjat tebing Indonesia, Aris Susanti Rahayu dan Alfian M. Fajri, berhasil menembus peringkat 3 dunia untuk nomor speed. Aris bahkan menorehkan sejarah dengan tinta emas. Aris berhasil memecahkan rekor dunia pada IFSC World Cup di Xiamen, China, dan menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 7 detik. Di tengah situasi yang tak menentu, jumlah atlet pun bersama-sama menggugah kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan tetap tinggal di rumah. Sementara, untuk menjaga fisik dan kebugaran, para atlet tetap berlatih meski dengan peralatan seadanya. Kerinduan untuk kembali berkompetisi akhirnya terobati. Terobosan kejuaraan panjat tebing dengan sistem daring pertama kali digelar International Federation Sport Climbing atau IFSC saat memasuki masa new normal. Dalam kejuaraan yang diikuti 50 atlet dari 9 negara ini, tak disangka atlet panjat tebing Indonesia mampu menorehkan prestasi terbaik di tingkat dunia. Dalam IFSC Connected Speed Knockout yang digelar pada 2 Agustus 2020, Rahmat Adi Mulyono berhasil menjadi yang tercepat setelah sukses mengalahkan atlet panjat tebing asal Italia Gianluca Zoda dengan catatan waktu 5,770 detik berbanding 5,798 detik. Penampilan Rahmat sejak babak penyisihan cukup stabil dengan capaian waktu selalu di bawah 6 detik. Bahkan, di babak perempat final, Rahmat berhasil mengalahkan juara dunia dari Rusia Vladislav Julin dan mulus melaju ke babak final. IFSC Connected adalah kejuaraan dunia yang dilaksanakan secara daring dari 7 lokasi yang berbeda. Tak hanya Rahmat Adi, Indonesia juga menurunkan 10 atlet andalan lain, diantaranya Alfian M. Fajri, Aspar Jailolo, Nurul Ikomah, dan Muji Mulyani.
Sebelumnya di tahun 2019, Rahmat Adi Mulyono berhasil menyabet medali perunggu dalam IFSC World Youth Championship di Arco, Italia. Harapan baru di masa kenormalan baru juga disambut Federasi Panjat Tebing Indonesia dengan menggelar seleksi nasional atlet panjat tebing junior, khusus untuk nomor lead dan boulder. Seleknas digelar PPFVTI di Jakarta International Climbing Wall Park di Cakung, Jakarta Timur pada tanggal 19 hingga 24 Oktober 2020. Ke-10 atlet yang lolos seleknas terdiri dari 4 atlet putra dan 6 atlet putri dengan rentang usia 19 hingga 17 tahun. Atlet timnas junior ini rencananya akan menjalani pembinaan jangka panjang dengan target mengikuti Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris, Perancis, dan Olimpiade 2028 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Program latihan yang sempat tertunda pun mulai dibuka kembali menjelang akhir tahun di tingkat daerah. Latih tanding antar atlet panjat tebing pun digelar, salah satunya di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pada tanggal 12 hingga 13 Desember 2020. Diikuti 21 atlet panjat tebing dari tim Puslada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, simulasi pertandingan ini mempertandingkan 3 nomor, yaitu speed, lead, dan boulder. Ini adalah latih tanding pertama setelah para atlet panjat tebing melakukan latihan mandiri selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19. Climber, pandemi memang belum berakhir, namun harapan para atlet panjat tebing Indonesia untuk kembali meraih prestasi tetap menggelora. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah kejuaraan panjat tebing dunia IFSC World Cup Series pada bulan Oktober 2021 nanti. Diharapkan, selain sukses menjadi tuan rumah, para atlet panjat tebing dapat kembali mengulang prestasi gemilangnya dan mengharumkan nama Indonesia. Selain Indonesia dan Rusia, sejumlah negara juga akan menjadi tuan rumah perhelatan panjat tebing tingkat dunia ini. Di antaranya Cina, Korea, Jerman, Prancis, dan Amerika.